Kata Nabi, selagi ada pada umatku suatu kaum yang melebih-lebihi dalam berwudu atau dalam berdoa. Contohnya seperti kalau berwudu seperti kita mengambil air pada keran, berwudu pada keran. Keran itu keluar air yang cukup banyak, maka itu makruh. Dalam berdoa juga begitu. Kita kalau berdoa, ya Allah, berilah mobil, berilah ini, berilah itu makruh, dilarang dalam agama berdoa seperti itu. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa makruhatuhu al-israfu fil ma'i walau bi syarti naharin. Li khabari Abi Dawud bi isnadi sahih an Abdillahi bin Mughaffal qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu annahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fi tuhuri wa du'ai wa ziyadatu ala salasi wan naqsi anha li khabari Abi Dawud wa ghairihi wa huwa sahihun annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan thumma qala hadha al-wudu'u faman zada ala hadha aw naqasa faqad asa'a wa zalama wa dhikru kirahatin nafsi min ziyadati wa kirahatuhu min haitsu al-iqtisari alal ghuslati saniyati fala yunafi kaunuha sunatan fi dzatiha. Dan bermula makruhnya wudu itulah menghambur-hamburkan pada air walau ada ia itu di pinggir sungai, karena hadis Abi Dawud dengan sanad yang sahih yang diambil daripada Abdullah bin Mughaffal. Qala berkata ianya Abdullah bin Mughaffal, aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata ianya Rasul, anahu bahwa sesungguh hal syam saya kunu selagi ada pada ini umat itu kaum yang berlebih-lebih mereka kaum pada bersuci dan berdoa, dan itu melebihi atau melebihkan di atas 3 kali dan mengurangi anha daripadanya 3 kali. Karena hadis Abi Dawud dan selainnya Abi Dawud, wahwa dan bermula dianya hadis itu sahih. Hadisnya bahwa dianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu ianya Nabi akan 3 kali. Kemudian qala berkata ianya Nabi, hakadha sedemikianlah wudu, maka siman-siman yang menambahi ia nyaman di atas ini wudu atau mengurangi ia nyaman, niscaya maka sungguh telah melakukan keburukan dan telah berbuat aniaya. Dan bermula sebut makruh mengurangi itu daripada tambahanku, dan bermula sebut makruh mengurangi itu daripada tambahanku. Dan makruhnya wudu min haisu dari segi menyimpan di atas basuhan yang kedua,
maka tidak bertentangan atau tidak menafikan keadaannya ghaslah, iaitu basuhan 2 kali, itu sunat pada zatnya basuhan. Lanjutan dari masalah yang di belakang, sekarang kita bahas tentang makruh wudu. Makruh wudu yaitu israf. Israf yaitu menghambur-hamburkan air. Ini bahasa logat. Maksud israf di sini mengambil air lebih dari yang mencukup untuk basuh satu anggota. Jadi kami ulang. Israf yaitu mengambil air lebih daripada cukup membasuh satu anggota. Seperti contoh, ini contoh ya. Kalau wajah ini disunatkan 3 kali kan, cukup 1 gayung. Ini andai cukup 1 gayung. Kita basuh wajah dengan sempurna, wajib sunat, cukup dengan 1 gayung. Kemudian kita menambahi 2 gayung, membasuh wajah dengan 2 gayung. Padahal cukup dengan 1 gayung, tapi kita menambahi air 2-3 gayung. Inilah yang dimaksud israf. Hukumnya makruh. Makruh. Walaupun kita berwuduk di sungai, tetap hukumnya makruh. Berwuduk di sungai. Walaupun berwuduknya di sungai, airnya kan air yang tidak ada pemilik dan airnya air banyak. Setelah kita berwuduk, airnya juga terbuang, airnya juga jatuh ke dalam sungai tersebut. Walaupun begitu, tetap hukumnya makruh. Berlebih-lebihan di dalam berwuduk tetap hukumnya makruh. Jangan pikir mentang-mentang di sungai tidak ada masalah kita membasuh anggota wuduk dengan air yang berlebih-lebihan. Padahal dengan 1 gayung cukup, tapi karena posisi kita mengambil air, karena kita mengambil air di sungai, jadi kita membasuh wajah dengan 10 gayung, 20 gayung. Padahal dengan 1 gayung cukup, tapi kita menambahi, tetap hukumnya makruh. Jangan mentang-mentang ambil wuduk di kali atau di sungai, tetap hukumnya makruh kalau israf. Ingat, israf ini mengambil air lebih daripada yang cukup membasuh satu anggota. Kalau satu anggota wuduk cukup basuh 1 gayung, ya 1 gayung, jangan lebih. Kalau lebih, hukumnya makruh. Nabi aja 1 timba mengambil wuduk. Makanya kalau ambil wuduk jangan dituang, tapi airnya dituang dulu dalam tangan. Kemudian kita basuh wajah ini, beserta kita gosok wajah ini. Jadi saya rasa kalau seperti ini cara berwuduk kita, pasti tidak habis air 1 gayung. Kalau seperti ini berwuduknya. Tapi kalau kita ambil wuduk menuang di atas kepala, menuang ke muka, kemudian kita gosok, ini jangankan 1 gayung, 10 gayung tidak cukup. Maka jadi pokoknya surahnya, pengertiannya, israf ini berlebih-lebihan air di dalam berwuduk, hukumnya makruh. Hukumnya makruh, walaupun kita berwuduk di pinggir sungai atau di sungai. Kemudian wa mahalu, hukum makruhnya makruh israf ini harus kita lihat dulu airnya. Kalau airnya air milik diri kita atau airnya air mubah, air yang tiada pemilik, ini hukumnya makruh kalau melakukan
berwudu dengan cara israf, iaitu berlebih-lebihan. Cukup satu gayung tapi kita membasuh wajah lebih daripada 2 gayung, 3 gayung, 4 gayung, lebih daripada 1 gayung lah. Padahal cukup dengan 1 gayung tapi kita melebihi dari 1 gayung. Ini makruh. Israf namanya ini, makruh. Ini kalau air diri kita, air milik kita atau air yang tiada pemilik. Kalau air yang diwakafkan untuk berwudu, ini bukan makruh hukumnya tapi haram. Kalau air-air yang diwakafkan untuk berwudu seperti madrasah-madrasah ataupun masjid, kalau air-air diwakafkan, ini hukumnya makruh. Hukumnya bukan makruh, haram. Hukumnya haram, bukan makruh. Makruh israf kalau air milik kita atau air tiada pemilik. Kalau airnya air wakaf, maka hukumnya haram. Jelas. Soal dalilnya yaitu hadis Abi Dawud dengan sanad yang sahih, yang diambil hadis ini daripada Abdullah bin Mughaffal. Jadi cerita hadis ini, Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa. Anaknya berdoa seperti ini. Ada saya tulis pada teks. Ya Allah, berilah aku istana yang putih yang ada di sisi kanan surga ketika aku masuk surga. Ini dianggap berlebih-lebihan di dalam berdoa. Jadi Abdullah bin Mughaffal ketika mendengar anaknya berdoa seperti ini, langsung Abdullah bin Mughaffal menegur anaknya. Wahai anak, jangan begitu cara berdoanya. Berdoalah untuk masuk surga dan dilindungi dari neraka. Cukup seperti itu doa. Jangan berlebih-lebihan. Karena Abdullah bin Mughaffal mendengar perkataan Nabi seperti ini. Perkataan Nabi seperti ini, selagi ada pada ini umat, yaitu umat Nabi, satu kaum yang berlebih-lebihan di dalam bersuci. Apakah bersuci ini wudu, atau bersuci ini mandi junub, atau bersuci ini memandikan mayit. Dan satu kaum yang berlebih-lebihan di dalam berdoa. Coba perhatikan hadis ini. Ini zaman kita. Kaum yang Nabi maksud adalah zaman kita, termasuk kita. Karena kita sekarang kalau mengambil wudu pada keran, bukan pada kula-kula. Kalau zaman-zaman dulu kan ada kula, air yang ditampung dalam suatu kula. Kemudian kita mengambil air di dalam kula. Jadi air tidak jatuh keluar dari kula. Air tidak jatuh dalam kula itu. Itu kalau zaman-zaman dulu. Zaman sekarang ada juga, tapi sedikit. Banyak sekarang, apalagi di masjid-masjid sekarang, semuanya menggunakan keran. Menggunakan keran untuk mengambil wudu, yaitu pada air keran. Air keran ini ketika kita buka, airnya keluar sangat banyak. Airnya melebihi. Padahal kalau kita membasuh wajah ini cukup dengan satu gayung. Tapi air keran itu ketika kita buka, keluarnya melebihi daripada satu gayung. Inilah yang dimaksud israf. Inilah yang dimaksud israf. Makruh. Jadi kalau kita mengambil air wudu pada keran, makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Makruh. Maka zaman kita, zaman sekarang, zaman sekarang sangat banyak kaum melebih-lebihi di dalam bersuci, berwudu atau mandi junub atau memandikan mayit. Kalau airnya cukup satu timba atau satu gayung lah. Contohnya satu gayung. Kalau cukup membasuh wajah satu gayung, cukup membasuh dua tangan satu gayung, cukup membasuh kaki satu gayung, ya satu gayung digunakan. Kalau lebih, itu namanya israf, makruh hukumnya. Pokoknya hitung-hitung sendirilah. Hitung-hitung sendiri. Ukuran kalau membasuh wajah, ukuran airnya sekadar apa? Apakah segayung atau lebih? Tapi kalau orang yang mengambil wudu dengan cara
dengan cara dituangkan air ke dalam tangan, air dalam gayung dituang dalam tangan, kemudian dibasuh pada wajah. Saya rasa tidak habis satu gayung, wajah ini sudah terbasuh 3 kali. Kalau seperti ini cara berwuduknya. Berarti setengah gayung cukup untuk basuh wajah. Kalau lebih, hukumnya israf, makruh. Berarti zaman sekarang cukup banyak orang melakukan makruh di dalam berwuduk. Israf, berlebih-lebihan di dalam berwuduk, berlebih-lebihan air, menghambur-hamburkan air pada berwuduk. Ini makruh hukumnya. Doa juga seperti itu. Kalau berdoa kepada Allah, jangan meminta ini, meminta itu, minta mobil, minta rumah, minta istri. Kalau berdoa, ya Allah, selamatkanlah imanku. Dengan selamat iman, insya-Allah kita masuk surga. Jangan minta, ya Allah beri mobil, ya Allah berilah mobil untukku, berilah rumah untukku, berilah uang untukku. Emang Tuhan itu ayah kita? Jadi kalau berdoa pada Allah, jangan berlebih-lebihan. Cukup berdoa untuk diterima taubat atau untuk selamat iman, cukup itu. Doa memang dianjurkan, tapi agama melarang daripada berlebih-lebihan. Dalilnya ini. Kemudian di depan lagi, melebihi di atas 3 kali basuh, mengurangi daripada 3 kali basuh, hukumnya makruh. Sunat wudu kan 3 kali, setiap anggota 3 kali dibasuh. Kalau wajah 3 kali, kalau dua tangan 2 kali, 3 kali, kalau kaki juga 3 kali. Semua anggota wudu, apakah yang sunat atau yang wajib, sunat basuhnya 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, makruh hukumnya. Mengurangi daripada 3 kali juga hukumnya makruh. Maksud lebih dari di atas 3 kali, maksudnya kali pertama sudah yakin sempurna. Contohnya seperti ini. Pertama kita membasuh wajah, kali pertama kita basuh wajah, kita sudah yakin bahawa semua suku-suku area wajah ini telah terbasuh. Ini secara yakin. Kita telah meyakini bahawa area wajah ini telah terbasuh semua. Kalau sudah yakin bahawa area wajah ini telah terbasuh, batasan-batasan wajah yang wajib dibasuh telah terbasuh, sudah yakin, kemudian kita ulang kali kedua seperti kali pertama, sudah yakin sempurna, kemudian kali yang kedua sudah yakin sempurna. Kalau kita menambahi daripada 3 ini, maka hukumnya makruh. Basuhan pertama kan wajib, basuhan kedua kan sunat, basuhan ketiga kan sunat. Jadi basuhan pertama wajib ini telah sempurna kita basuh. Kalau sudah sempurna, ini sudah dianggap basuhan pertama. Kemudian kita ulang sekali lagi basuh wajah sampai sempurna 2 kali. Kemudian kita ulang lagi sampai sempurna 3 kali. Lebih daripada ini, maka hukumnya makruh. Kemudian air yang makruh tadi, airnya air milik kita. Melebihi daripada 3 basuhan, kalau air itu air milik kita atau air yang tiada pemilik, seperti air sungai, air laut. Ini hukumnya makruh kalau melebihi di atas 3 kali basuhan. Tapi kalau air itu air yang wakaf untuk berwudu, untuk bersuci, ini bukan makruh, haram hukumnya. Kalau air yang wakaf bukan makruh hukumnya, tapi haram. Alasan karena tiada izin. Semua orang ada hak untuk memakai air wakaf itu. Jadi kalau kita melebihi atau melebihi dari 3 kali basuhan, makanya makruh. Hukumnya makruh. Haram karena air itu air wakaf. Jadi kesimpulan ini makruh melebihi di atas 3 kali kalau air itu air milik kita atau air yang tiada pemilik.
Tapi kalau airnya air wakaf, maka hukumnya haram, bukan makruh. Dalilnya yaitu hadis Abi Dawud. Dalilnya hadis Abi Dawud, dan juga selain Abi Dawud juga meriwayatkan hadis ini. Hadisnya hadis sahih. Yaitu Rasulullah berwudu 3 kali. Kemudian Rasul berkata, demikianlah wudu, demikianlah wudu. Yang mana wudu? Ya, 3 kali. Itulah wudu. Faman dada ala hada au nakasa faqad asaa wa zalama. Barang siapa menambahi di atas 3 kali dan barang siapa mengurangi daripada 3 kali, maka dia sungguh telah melakukan keburukan di dalam Islam dan telah melakukan perbuatan kezaliman di dalam Islam. Maksud keburukan di sini yaitu kezaliman. Maksud kezaliman di sini bukan haram tapi makruh. Makruh kalau air kita atau air yang tiada pemilik. Kalau air wakaf bukan makruh, haram. Faham? Kemudian di depan lagi wadzikru. Jadi dalam matan tadi kan ada kata wa nafsu anha, mengurangi daripada 3 kali. Ini tambahan Zakaria Ansari. Kalau dalam kitab Abi Dar'ah tidak ada. Karena tahrir ini ringkasan daripada kitab Abi Dar'ah. Jadi di dalam kitab asal tidak ada kata wa nafsu anha. Ini tambahan Zakaria Ansari. Kemudian di depan lagi makruh wudu dari segi menyimpan di atas basuhan yang kedua. Ini lagi. Ini termasuk makruh wudu. Kalau kita berwudu, basuhan kita simpan di atas 2 kali. Contoh, setelah membasuh wajah yang pertama sudah sempurna, basuhan pertama kan sudah sempurna. Kemudian kita ulang sekali lagi yaitu basuhan yang kedua. Kemudian kita tidak melanjutkan membasuh kali yang ketiga. Ini hukumnya makruh. Karena yang disunatkan 3 kali, tapi kita menyimpan basuhan di atas 2 kali. Ini hukumnya makruh. Makruh. Fala yunafi kaunuha, tiada menafikan keadaan basuhan kedua itu sunat pada zatnya. Ini maksudnya basuhan kedua ini zatinya tetap hukumnya sunat. Diri basuhan yang kedua ini tetap hukumnya sunat. Adapun makruh yang tadi dari segi menyimpan di atas basuhan kedua, tidak melanjutkan lagi kepada basuhan ketiga. Dari segi ini yang dianggap makruh. Kalau diri basuhan kedua tidak sunat hukumnya. Karena basuhan pertama wajib namanya, basuhan kedua sunat namanya, basuhan ketiga sunat namanya. Jadi kalau diri basuhan kedua ini tetap hukumnya sunat. Adapun makruh dari segi menyimpan basuhan yang kedua, itu menyimpan di atas membasuh yang kedua, membasuh wajah yang kedua. Jadi tidak melanjutkan lagi kepada basuhan ketiga. Dari segi ini yang dianggap makruh. Jelas? 3 dulu ulang. Jadi makruh wudu itulah israf. Makna israfnya, makna lafaz iaitu tahambu-hambui. Menyoino makna ji maksud ji tacoi ukuran lebih nibak yang cukup dah basuh anggota. Yang kunyo yang maksud israf. Tacoi ukuran le. Ukuran le yang mencukupi nibak dah basuh anggota. Kira-kira menyo anggota iaitu tang jabo, menyo darah tam tip tabo kayu. Tapi dah jauh lagi tak pudek keran. Tak pudek keran tak sung jabo ile toi. Yang kenyaga. Coi hal kadar melebihi nibak yang cukup untuk darah anggota. Nyo israf. Yang makruh lagi. Makanya jamun dan nyonya cukup dia berlaku makruh dalam bidang berwudu. Contohnya yang ke
tak cok i bakran yang cok i wudu bakran makruh tu sebab lu dah i tu kalau lebih daripada cukup darah anggota i ni lebih i ni kamu orang walaupun bertanya na di pinggir sungai tak cok wudu di pinggir sungai ke meneh krung bakrung dah cok i wudu beka walaupun bakrung tu je seenak-enak haji je segalak-galak tanya dapat hambu-hambu i hanjut cit makruh hukum ji kamu orang bet mentang-mentang meneh krung i wahlu di cok du gayung tu tabuh gayung wabuh gayung baru lengkap anggota jauh wabuh gayung tiga basuh jauh put buah gayung wabuh basuh jauh 5 buah gayung hego basuh jauh nya makruh lagi nya tamat nya kena akan israf menghambur-hamburkan i apa makna menghambur-hamburkan i tacoi hal keadaan lebih niba yang cukup darah anggota padahal nya tabuh peluk gayung dah kena dah contoh tabuh peluk gayung menyo darah jabo basuh jabo dengan dabu bacut tak dapu baju cukup lebih bahkan tak gayung kayak kan nabi mentang tak lima kamu lebih nyo dapu lagi dapu nyo kon lagi modern cok du galak-galak lagi mano hanam oban dengan mano enggak bab kuliah yang berbeda kan kamu lebihi tak yang tak cok kamu lebihi darah anggota padahal munyo darah jawanya atau darah muka cukup ukuran tabuh gayung contoh tabuh gayung cukup tapi no lebih pak tabuh gayung darah muka yang kena ikut israf melebih-lebihi pakai menghambur-hamburkan pakai hukum ni makruh kamu hukum ni makruh walaupun meneh sungai walaupun bab meneh pun dah cok wudu sama aja makruh pakon kerana hadis Abi Daud dengan sanad sahih yang gecok daripada Abdullah bin Mughafal keun Mughafal ketua kerana nam tulis nama bab tek nam tulis nama tek jadi anak Abdullah bin Mughafal saat dia melaki doa kepada Allah kamu lebih-lebihi kamu lebih-lebih nak berdoa ke ya Allah Nabi istana putih yang tago nun surga saat dia tamang dalam surga. Dalam surga apa istana Allah? Ada yang ubah kaya tu mangat jin. Bek tu lagi yang dalam doa kepada Allah. Doa memang dianjurkan, tapi bek lebih-lebih tak ada lagi. Bek lagi yang doa ya Allah Nabi peng, Nabi rumah, Nabi motor, Nabi waina. Bek tu kena dalam doa. Gaya kan. Jadi Abdullah bin Mughafal saat gedengar anak berdoa kekun ba anak hai anak baik lagi yang cara berdoa kepada Allah cukup mentang berdoa berpertama dalam surga dan bergelindung daripada api neraka karena apa kau berdoa Abdullah bin Mughafal karena lun dengar Rasulullah berkata lagi apa ke Rasul selagi datang tengok bang umat dunia tabuh kaum yang melebih-lebihi dalam bersuci iaitu berudu apakah suci berudu atau suci mano-manya atau suci dalam mano junub dan tabuh kaum yang berlebih-lebihi di dalam berdoa no dalil ni makanya israfnya hanya ke makruh hukum ni getah gelarang dalam agama hang ni baik lebih-lebihi, baik dah hambur-hamburi untuk tamu tu. Berarti yang ke zaman dia selagi datang zaman dia menyokong keran hanya cok tu. Menyobak pula dekat IEM ada tu. Kaya kan zaman dia. Di zaman dia. Yang makruh lagi. Berdoa lagi aja makruh. Haji berdoa lagi. Kak, ini ada tempat ni. Tempat ke makruh israfnya. Tempat kepegah makruh israf iaitu menyoinya milik ro atau yang mubah hana topo iaitu laut gle atau sungai
Nyan hukum dia makruh. Menyertai serah ba'i ro atau yang mubah, hukum dia makruh. Menyertai serah ba'i yang wakaf, hukum dia kau makruh, haram. Maka menyoi di wakaf, yang diwakaf lagi sahabat Nabi yang wakaf mon di Arab baik, di Madinah. Yang kan mon wakaf lah. Nya menyoinya tamu itu berlebih-lebihan, ukuran tak coi enggak menyodarah wagoda te ukuran tak berayung tapi tak lebih, hanya makruh. Oh, kau makruh harum, tambah i wakaf. Nya harum. Menyo i wakaf hukumnya makruh, tak israf, tak berlebih-lebih. Tak melebih-lebih i. Kamu kan? Melebih-lebihkan air dalam berwudu, nya menyo i dro makruh, menyo i mubah lagi i krum, i laut makruh. Menyo i nya i wakaf, kon makruh hukum ni, harum. Ke kamu kan? Itulah tak payah nak. Nyo bermufum bu israfnya beda dengan turah liku itu. Munyo turah liku itu lebih daripada lego yang ketuna atau kurang daripada lego tuna. Nyo beda, israf beda. Kamu kan? Israfnya makruh tambah tiro. Oh, apa lagi itu dah tambah ni darah jawon, darah muka lebih balego. Nya kan tambah makruh lain lah. Yang paling berapa surah israfnya kon surah dia niku, surah lain. Surah pertama ini bak hego basu, nya makruh lain. Nya makruh israfnya coi ukuran coi lebih pada. Coi ukuran le yang lebih daripada memadai darah jaro. Padahal darah jaro, darah wajah, darah muka cukup kadang tak boleh doi. Tapi dia tak boleh dimai darah muka. Nya kena ke israf. Coi ukuran lebih daripada yang cukup darah anggota. Nyan makruh hukum ni. Yang kena israf. Menyo lebih daripada lego atau kurang daripada lego, nya makruh lain. Makruh lain, kon makruh israf. Paliku. Wa ziyadatu makruh untuk la itu tak lebih dari hegora dan tak kurang daripada hegora yang makruh. Yang disunatkan berwudu kaya hego basuh. Hego basuh, menyo tak lebih daripada hego makruh. Kiban turah lebih daripada hego. Cara lagi tuah di. Contoh ramuka, pada kali darah tiga kongkan sempurna. Kasempurna dah basuh, kenong mandu mati area wajahnya kenong i basuhan. Kongkan selesai mandu yang tiga anggap. Kemudian dah ulang dah sampai sempurna, dua anggap. Kemudian dah ulang dah sampai sempurna terbasuh mandu suku-suku wajahnya, kalhego anggap. Lebihnya baru keemput, maka hukumnya makruh. Kamu apa? Maka kamu makruh dalilin ke bang. Kurang daripada lego makruh je. Yang disunatkan bedah dia darah muka tiga makruh. Berarti tiganya yang darah tiganya wajib benda. Sunat ni hendak makruh. Sedangkan lego orang sunat. Tak kurang daripada makruh hukum ni. Berkadang kena hadis hebat. Nabi gemuduk sekali-sekali. Nabi gemuduk dua kali. Oh, nyampe yang pertama dia tu. Nabi pelahir syariah. Baik yang pertama dia. Yang tu Nabi berlaku lagi Nabi pelahir syariah. Pelahir syariah bahawa je dah berlaku lagi tapi hukumnya makruh. Menyuruh sah tapi hukumnya makruh. Baik yang pertama dia kamu kan. Toh dari ini tunggu. Dari ini itu hadis Abi Dawud dan selain Abi Dawud. Berarti hadisnya selain Abi Dawud najib riwayat hadisnya. Satu hadisnya apa dengku sahih. Sahih. Hadis sahih. Kamu akan hadis sahih. Apa hadis ni? Kalau Nabi lagi. Nabi gemuduk hego. Nabi gemuduk hego. Kemudian Nabi kekal hakada wudu.
Nyam wuduknya yang kenyau tu. Demikianlah wuduk. Apa makna demikianlah wuduk? Engkau lagi loncok Nabi wuduk no lego. Famagada maka to mentong yang menambahi datu ini lego atau mengurangi daripada ini lego maka sungguh ka dipelaku bot yang hanaget dan ka didalimi kai bot dalim ya kerana bot yang hana gayu Nabi dah bot dalim kamu kan alihnya bot yang hana bot Nabi kau yang bot hanaget bot yang bro maka hukumnya makruh. Ha ino ketimau hukumnya makruh. Ha kamu kan. Ha jadi to yang berlebih dari to yang berkurang daripada hukumnya makruh. Ha maka sungguh telah melakukan keburukan dan kezaliman. Makruh. Bukan haram lah maksudnya. Makruh tempat dia ulama kena. Kakak kamu sebagai tadi berarti hanya lebih daripada hanya kurun daripada makruh hukum ni. Ya. Ke dikula sebut kirahah kurung makruh kurung itu daripada tambahan itu berarti menyo dalam kitab asal tahrir hana kata wanaksi anha berarti wanaksi anha wanaksu anha ini tambahan karya saya dari kitab Abi Zara'ah tambahan beliau. Jadi dalam kitab Abi Zara'ah artinya ditambah li Zakaria ke juga. Alihah makruh wudu dari segi menyimpan dada basuhan 2 kali. Yang makruh je. Tamu wudu dulu pun kali darah yang wajib kau sempurna darah wajib. Rah pertama kau wajib. Kemudian darah 2 tu iaitu yang kedua, basuhan kedua. Basuhan kedua benda hana tambah li basuhan kedua nya makruh je kamu kan makruh je fala yunafi qauluha kun tiada menafikan keadaan rasulahnya sunat pada zat maksud menyodiri basuhan kedua tetap hukumnya sunat basuhan kedua basuhan kedua kan sunat hukumnya tapi dia tetap sunat hukumnya. Tapi makruh ji dari segi itu. Makruh ji dari segi menyimpan di atas basuhan kedua. Hanya terlanjut di ke basuhan kedua. Rodnan yang makruh. Menyodiri basuhan yang kedua dia tetap hukum di sunnah. Tapi segi tak simpan di atas buat orang ainan ke makruh. Berarti makruhnya dari segi itu pandang ni. Dari segi tak simpan di atas 2 orang. Hanya terlanjut ke 3 orang. Dari seginya makruh. Menyatakan dah zati basuhan kedua tetap hukum ni sunnah. Kan kamu kan? Baca. Tempat makruh tak lebih dari 3 pertama menyatakan kayakin 3 terbasuh sempurna. Rah pun ka sempurna, rah kedua ka sempurna, rah kedua ka sempurna. Tak boleh lebih. Ina baru hukum makruh. Menyo hana yakin sempurna rah, hanya hukum makruh le. Darah pertama kalau yakin bahawa ka sempurna, hanya mesti rah yang selanjutnya nyo untuk kesempurna pertama le. Kamu ka nyo wate hukum makruh. Ka yakin wate darah pun ka sempurna, yakin sempurna. Habis taruh muka di darah. Kemudian darah kedua habis taruh muka cik yakin sempurna. Yang kedua yakin cik sempurna. Lebih hebatnya baru hukum makruh. Alanya yang tak berlaku iro atau yang mubah lagi ada menua cik. Mubah sungai atau laut atau gli atau madai iyahna pola mubah atau iro dia. Ya baru hukum makruh. Berarti makruh yang lagi orang berlaku dah lebih di bak hego yang gayu menyo idro atau mubah. Ya, kamu kan. Tema menyo inya iwaka. Ya. Menyo inya iwaka nyang ko makruh. Ya, kamu kan nyang ka haru. Kakak kamu kan? Nya ka haru.
kaja ni apa apa apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.